Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunsirun. Mengapa mereka menjadikan banyak sesembahan di bumi? Padahal mereka juga sama-sama berkumpul menghadap Allah Ta'ala. Lau kana fihima alihah illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada banyak sesembahan kecuali Allah Ta'ala, pasti akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Rabb Ars dari apa yang mereka sifati. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah perbuat, tapi merekalah makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban. Amittakhadhu min dunihi alihah. Lalu mengapa mereka masih menjadikan banyak sesembahan selain Allah? Qul hatu burhanakum. Katakanlah, datangkan bukti kalian. Hada dzikru mamma'iyah wa dzikru man qabli. Ini merupakan peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Bal aktsarhum la ya'lamunal haqq fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan mereka memang tidak mengetahui kebenaran, bahkan mereka cenderung berpaling. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun,
kecuali kami wahyukan pada Rasul itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, lamma bayyana ta'ala kamala iqtidarihi wa 'azamatihi wa khudu'i kulli syai'in lahu, ankara 'alal musyrikina alladzina takhadhu min dunillahi alihatan minal ardi fi ghayatil ajzi wa 'adabil qudrah wa hum yunsiruna. Istifham bimakna nafi, ay la yaqdiruna ala nasrihim wa hasrihim. Yufassiruha qawlu ta'ala wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'a wa la dharra wa la mauta wa la hayata wa la nusura wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yansurun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Fal musyrik ya'budul mahluk alladzi la yanfa'u wa la yadurru wa yata'ud ikhlasu lillahi alladzi lahul kamalu kulluh wa biyadihi al-amr wa naf'u wa dhar, wa hadha min adami taufiqihi wa su'i haddihi wa tawaffuri jahdihi wa siddati dhulmihi fa innahu la yasulhul wujud illa ala ilahi wahid kama annahu lam yujad illa bi rabbin wahid. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang betapa sempurna kekuasaan Allah, betapa sempurna keagungan Allah, dan Allah juga menjelaskan semuanya tunduk kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka menjadikan banyak sesembahan di bumi selain Allah. Padahal sesembahan itu sangat lemah dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan mereka. Istifham dalam ayat ini artinya nafi. Artinya sesembahan itu tidak mampu mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti. Hal ini ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala yang lain, yang artinya orang-orang musyrik itu menjadikan selain Allah banyak sesembahan, padahal tidak bisa menciptakan apapun. Dan mereka itu diciptakan. Mereka tidak mampu memberi manfaat untuk dirinya sendiri, juga tidak mampu menolak madarat, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, dan tidak mampu mengumpulkan makhluk. Orang-orang musyrik itu menjadikan banyak sesembahan selain Allah, dengan harapan sesembahan itu bisa menolong mereka. Padahal sesembahan itu tidak mampu menolong mereka. Dan mereka memiliki tentara yang didatangkan untuk mengumpulkan mereka. Orang musyrik adalah orang yang menyembah makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak madarat, dan malah meninggalkan mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Padahal milik Allah semua kesempurnaan. Di tangan Allah semua perintah, semua manfaat dan semua madarat bisa dihindari.
Ini menunjukkan orang musyrik tadi tidak mendapat taufik dan menunjukkan jeleknya nasibnya dan betapa parah kebodohannya dan betapa keras kedolimannya, karena tidak ada di alam ini kecuali hanya satu sesembahan, sebagaimana tidak ada di alam ini kecuali satu Tuhan yang mengatur alam semesta. Walihada qala law kana fihima ay fis samawati wal ardi alihatun illallah la fasadata fi dzatihima wa fasada ma fihima minal makhluqat wa bayanu dzalik annal alama al alawiyya was safaliyya alama yura fi akmali ma yakunu minas salahi wal intidami alladhi ma fihi khalalun wala aibun wala mumana'ah wala mu'aradah. Fadala dhalika ala anna mudabbirahu wahid wa rabbahu wahid wa ilahahu wahid. Falau kana lahu mudabbirani wa rabbani au aksar min dhalik lahtalla lidhamuhu wa taqawwadat arkanuhu fa innahuma yatamana'ani fa yata'aradani wa idza arada ahaduma tadbir syai' wa arada akhar adamahu fa inna muhalu wujud muratuhuma ma'an wa wujudu murati ahadihima dunal akhar yadulu al-azil akhar wa tamtidari wa ittifaquhuma ala muratin wahid fi jami'il umur ghayr mumkin. Fa idzan yata'ayyanu anna al-qahira alladhi yujidu muradahu wahdah min ghairi mumani wa la mudafi wallahu al-wahidul qahhar. Walihada dzakar wa hu dalil at-tamanu fi qawlihi mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilah bima khuliqa wala ala ba'dhum ala ba'din subhanallah amma yasifun. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, seandainya di langit dan di bumi itu ada banyak sesembahan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan rusak zatnya, akan rusak orang-orang yang menghuni langit dan bumi dari makhluk. Penjelasannya demikian. Alam atas dan alam bawah, sebagaimana yang dilihat, menunjukkan susunan yang bagus dan sempurna. Tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada yang menghalangi atau merintangi. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur alam itu adalah satu. Rabbnya satu, sesembahannya satu. Seandainya ada dua yang mengatur, ada dua Tuhan atau lebih, pasti akan rusak aturannya, akan hancur rukun-rukunnya. Karena pasti dua Tuhan akan saling bersaing untuk menolak satu sama lain. Jika satu Tuhan ingin mengatur sesuatu, sementara Tuhan yang lain tidak ingin mengatur sesuatu tersebut, maka keinginan kedua belah pihak Tuhan tadi tidak akan terwujud.
Nah, karena satunya ada keinginan, satunya yang lain tidak ada. Ini menunjukkan yang lain tidak mampu mengurus dan tidak mampu mengatur. Atau kalau dua Tuhan sepakat untuk melakukan satu keinginan dalam semua urusan, pasti tidak mungkin. Maka kesimpulannya, yang pasti hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mewujudkan keinginannya seorang diri, tanpa ada yang mampu menghalangi dan menolaknya. Dan Tuhan itu adalah Allah, yang Maha Satu, yang Maha Kuasa. Oleh sebab inilah, Allah Ta'ala menyebutkan dalil tentang saling menolak. Kalau seandainya ada sesembahan yang lain dalam firman-Nya, Allah Ta'ala tidak memiliki anak. Dan barang siapa yang mengklaim bahwa ada sesembahan selain Allah, maka masing-masing akan pergi dengan apa yang diciptakannya sendiri-sendiri. Dan sebagian Tuhan akan merasa tinggi di atas sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wa minhu ala ahadi ta'wilaini qaulu ta'ala qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idan labtaghu ila dil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira wa lihada qala huna fa subhanallah ay tanazzaha wa taqaddasa an kulli naqsin li kamalihi wahdahu rabbil arsy alladhi huwa saqful mahluqat wa awsa'uha wa a'zamuha farbubiyatun ma dunahu min babi awlah amma yasifun ay al-jahidun al-kafirun min ittikhadil walad was sahibah wa ayyakuna lahu syarikun biwajhin bil wujuh la yus'alu amma yaf'al li adamatihi wa izzatihi wa kamali kudratihi la yaktiru ahadun ayyumani'ahu au yu'aridahu la biqawlin wa la bifi'lin wa li kamali hikmatihi wa wad'ihi al-asya'a mawadi'aha wa itqaniha ahsana syai'in biqadarihi al-aql fala yatawajjahu ilahi su'al li'anna khalqahu laysa fi khalal wala ikhlal wa hum ay al-makhluquna kulluhum yus'aluna an af'alihim wa aqwalihim li'adzihim wa fakrihim wa liqaulihim abidan qad istahaqqat af'aluhum wa kharakatuhum falaysa lahum min at-tasarrufi wa tadbiri fi anfusihim wala fi ghairihim mithqalu dzarratin. Salah satu penafsiran tentang ayat ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Katakanlah, seandainya bersama Allah ada sesembahan yang lain, seperti yang mereka katakan. Kalau begitu mereka semuanya akan mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan pemilik arsy. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Oleh sebab inilah di sini Allah Ta'ala berfirman, fa subhanallah, yang artinya Allah mensucikan diri dari segala kekurangan, karena Allah maha sempurna. Rabb arsy
Ars itu atapnya semua makhluk. Makhluk yang paling luas dan paling besar. Maka untuk mengatur apa saja yang lebih kecil dari ars, Allah Ta'ala lebih mampu lagi. Dari apa yang mereka sifati. Artinya, orang-orang kafir yang menentang, mengklaim Allah punya anak, Allah punya istri. Dan Allah memiliki sekutu. Tapi itu semuanya batil dari segala sisi. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Karena Allah Maha Agung. Allah Maha Mulia. Sempurna kekuasaannya. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah dan menolaknya. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Maha sempurna hikmah Allah. Yang telah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan teliti dalam meletakkannya. Nah, sesuatu yang paling baik yang Allah takdirkan ialah akal. Maka tidak diarahkan kepada Allah pertanyaan. Karena makhluk Allah tidak ada yang cacat dan tidak ada celah. Bahkan mereka, para makhluk semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, atas perkataan mereka. Karena mereka itu lemah, karena mereka itu fakir, karena mereka itu ialah hamba. Maka perbuatan dan gerakan mereka layak ditanyakan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri. Apalagi mengatur orang lain. Walaupun seberat darah. Thumma raja'a ila tahjini halil musyrikin. Wa annahum ittakhadhu min dunihi alihah. Fakullahum mubihan mukri'an. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum ay hujjatakum wa dalilakum ala sihhati ma dhahabtum ilaih wa la yajidu lidzalika sabila. Bal qamatil adillatu al-qat'iyatu ala butlanihi wa lihadza qala hadza dzikrum mamma'iya wa dzikru min qabli wa dzikru man qabli ay qad ittafaqatil kutubu wasyara'i'u ala sihhati ma qultu lakum min ibtalil syirki fa hadza kitabullah alladhi fihi dzikru kulli syai' bi adillatihi al-aqliyati wan naqliyati wa hadhil kutub as-sabiqah kulluha burhanun wa adillatun lima qultu. Kemudian Allah Ta'ala kembali menjelek-jelekan keadaan orang musyrik karena mereka menjadikan banyak sesembahan selain Allah. Maka katakan kepada orang-orang musyrik itu dengan menjelek-jelekan perbuatan mereka, mengapa mereka menjadikan banyak sesembahan selain Allah? Katakan, datangkan bukti kalian, yakni hujjah kalian, dalil kalian atas kebenaran pendapat kalian. Dan pasti mereka tidak akan menemukan jalan untuk mendapatkannya. Bahkan sebaliknya, telah tegak dalil yang pasti atas kebatilannya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang sebelumku. Artinya, kitab-kitab suci yang Allah turunkan semuanya sepakat. Dan syariat-syariat yang Allah turunkan semuanya juga sepakat atas kebenaran apa yang aku ucapkan kepada kalian. Bahwa kesyirikan itu batil.
Dan ini adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat peringatan dari segala sesuatu dengan dalil-dalil akal dan nakal. Dan kitab-kitab yang sebelumnya semuanya justru menjadi bukti dan dalil atas apa yang aku ucapkan. Walamma ulima annahum qamat alaihimul hujjat wal burhan ala butlani ma dhahabu ilaihi ulima annahu la burhana lahum li'anna al-burhan al-qati'ah yajzimu annahu la mu'arida lahu wa illa lam yakun qat'iyan wa in wujida mu'aradat fa innaha syubhun la tughni mil haqqi syai'a. Setelah kita ketahui bahwa orang musyrik itu telah tegak atas mereka hujjah dan bukti bahwa apa yang mereka yakin itu batil, maka di sini bisa kita ketahui berarti mereka tidak punya bukti. Karena bukti yang kuat itu memastikan tidak ada yang bisa membantahnya. Kalau ada yang membantahnya berarti tidak kuat. Apalagi banyak terjadi pertentangan. Maka ini menunjukkan apa yang mereka yakin itu ialah syubhat-syubhat yang tidak bisa melawan kebenaran sedikit pun. Wa qawluhu bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa ay wa innama aqamu ala ma hum alaihi taklidan di aslafihim yujadiluna bi ghairi ilmin wala huda wa laysa adamu ilmihim al-haqqa li khafaihi wa ghumudihi wa inama dzalika li iradihim anhu wa illa falau iltafatu ilaihi adna iltifatin tabayyana lahumul haqqu minal batil tabayyunan wadihan jaliyan. Wa lihada qala fahum mu'ridun. Mengenai firman Allah Ta'ala, bahkan kebanyakan orang-orang musyrik itu tidak mengetahui kebenaran. Artinya, apa yang mereka lakukan itu berdasarkan taklid kepada moyang-moyang mereka yang suka membantah kebenaran tanpa ilmu dan tanpa petunjuk. Ketidaktahuan mereka tentang kebenaran bukan berarti kebenaran itu samar atas mereka. Tapi semata-mata karena mereka menentang kebenaran itu. Mengapa demikian? Seandainya mereka menoleh sedikit saja kepada kebenaran, akan nampak jelas bagi mereka mana yang benar, mana yang batil dengan keterangan yang sangat jelas. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang terpaling. Walamma hawwala ta'ala ala dzikr mutaqaddimin wa amara birruju ilayha fi bayani hadhil mas'alah bayyanaha atamma tabyinin fi qawlihi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun faqullu rusuli alladzina min qablika ma'a kutubihim zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah wa bayan annahu al-ilahul haqqul ma'bud wa anna ibadata ma siwahu batilatun. Nah, setelah Allah Ta'ala merubah penjelasan dengan menyebut umat-umat terdahulu, kemudian Allah juga memerintahkan untuk merujuk pada kondisi umat-umat terdahulu untuk menjelaskan masalah ini, maka di sini Allah Ta'ala semakin jelas, sempurna penjelasannya dalam firman-Nya, dan kami tidak mengutus Rasul
sebelummu, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kesimpulannya, semua Rasul sebelummu dengan kitab-kitab suci yang ada pada mereka, pokok risalah mereka adalah perintah untuk ibadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik kepadanya, dan penjelasan bahwa Allah lah sesembahan yang benar yang berhak disembah, dan menyembah selain Allah adalah kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, baik, barakallahu. Di dalam ayat yang ke-21 sampai 25 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang batilnya kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik. Apa yang mereka lakukan itu ternyata dasarnya adalah taklid buta kepada moyang mereka. Mereka tidak mengetahui kebenaran, bukan berarti mereka itu nggak tahu, ya. Bukan berarti kebenaran itu samar, nggak ada yang menjelaskan, tidak. Ternyata mereka itu tahu kebenaran, hanya saja mereka berpaling dan melawan kebenaran itu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Mereka sudah tahu, tapi gak mau noleh, gak mau mengikuti, malah menentang. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya semua ajaran Nabi dan Rasul adalah mentauhidkan Allah dan melarang melakukan kesyirikan dengan nama apapun dan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula, anna Allah Ta'ala huwa Rabbus samawati wal ardi. Wa Rabbul alamin. Bidalili al-alami al-alawi was-safali, bidalili al-alami al-alawi was-safali fi akmali ma yakunu minas salahi wal intidam. Fi akmali ma yakunu minas salahi wal intidam. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah Rabb langit dan bumi dan Rabb alam semesta. Dengan bukti alam atas dan alam bawah sangat sempurna penciptaan dan penataannya. Nah, baik, itu sudah bukti ya. Asalnya laukana fis samawati wal ardi alihah illallah. Laukana fis samawati wal ardi alihatun illallah. Ala fasadata la fasadata li adamit tifaqihim fil muradi. Seandainya di langit dan di bumi itu ada sesembahan selain Allah Ta'ala, maka pasti akan rusak langit dan bumi itu. Karena nggak mungkin mereka sepakat dalam masalah keinginannya. Satunya ingin menciptakan ini, satunya lagi nggak mau, akhirnya nggak terwujud karena bentrok, ya. Baik. Satunya dianggap dewa perusak, satunya lagi dewa kebaikan, nggak pernah cocok yang baik sama yang perusak, ya. Nah, membuat ini merusak, ya. Nah, kacau, rusak. Nah, asalisah. Annal musyrikina fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal musyrikina fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qamat alaihimul hujjah wal burhan.
Walaisa adamu ilmihim al-haqqa li khafaihi. Walaisa adamu ilmihim al-haqqa li khafaihi. Wa inna madzalika li'irabihim anhu. Bahwa orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegak hujjah atas mereka. Dan ketidaktahuan mereka tentang kebenaran itu bukan karena samarnya kebenaran, tetapi karena merekalah yang menentang kebenaran itu. Nah, bukan berarti Rasulullah kurang jelas dalam menyampaikan wahyu atau mungkin gak paham bahasanya, itu enggak. Semata-mata mereka itu memang menentang. Nah, al-faidatu kam ar-rabi'ah. Nah, anna dinar rusuli alaihim salatu wa salamu wahid wa huwa tauhidullah fil ibadah wa tarkus syirki fi anwa'ihi. Bahwa agama semua Rasul, salawat Allah dan salam atas mereka, itu satu, yakni mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.